Pansus itu nggak ada urusannya dengan PBNU, nggak ada urusannya dengan si A si B gitu. Urusannya itu adalah kementerian yang bermitra dengan Komisi 8 dan diusulkan praksi-praksi yang berbeda untuk membuat pansus. Akan mempertanyakan transparansinya, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya. Di Mekah itu seperti di akhirat. Kalau dikasih nasi basi pun anggap aja enak. Kalau tidurnya nggak enak pun anggap enak. Itu kan salah. Di mata saya itu yang penting itu sehat. Jadi terima aja itu doktrin. apapun. Doktrin yang salah. Doktrin Betul. bahwa berangkat haji itu kita harus ikhlas menerima kondisi apapun. Padahal ada hak dia yang harus dia dapatkan. Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Iyo. Oke, siapa bintang tamu kita hari ini? kita kedatangan bintang tamu yang spesial jauh-jauh dari Majalengka. Langsung ya. Langsung cus. Selamat sore. Sore. Kiai Mas Nino. Maman. Kiai Maman Haq. Imanul Haq. Selamat ya Kang. Udah masuk lagi ke parlemen yang Alhamdulillah. keempat periode. Yang ketiga. Oh ketiga. Yang ketiga. Alhamdulillah. Guru politiknya, public speakingnya ini. Oh. Pernah kita undang di acara di Di ingat nggak? di Iya. Di PKB. Iya, tapi keren banget lah ya bisa 3 periode ya. Sementara yang lainnya udah berguguran. Karena ya itu tadi ada terpaan bansos itu yang sangat Iya tuh. Gimana tiada tuh? tara. Cerita sedikit deh. Ya kemarin situasi Iya, pileg. jadi saya pertama masuk ke DPR itu 2014 itu hampir tanpa mengeluarkan biaya sama sekali karena saya didukung oleh teman-teman NGO. Saya kebetulan aktif di Kontras, lalu teman-teman yang lain dia dukung, tapi syaratnya memang agak banyak. Misalnya tidak boleh ada gambar kita di pohon, tidak boleh ada macam-macam merusak. Nah, seperti itu. Termasuk juga ketika itu kita di majalah Tempo dimunculin sebagai caleg yang akan membela kelompok minoritas. Nah, seperti itu. Tapi saya semakin yakin bahwa publik menginginkan orang berjuang dengan konstitusi. Nah, selanjutnya 2019 ya, 2019 karena saya incumbent, jadi kita tidak terlalu kesulitan. Nah, di 2024 itu, Mas Yo, kita mulai merasakan merasakan betapa pertarungannya itu program sebanyak apapun, kita turun ke komunitas apapun, itu ternyata kalah dengan orang yang di hari-hari terakhir itu membagikan sesuatu. Oke, serangan pajar. Ya, saya nggak pernah melakukan Tidak serangan hanya pajar dari 3 periode ini. Serangan maghrib berarti. Tidak pernah juga. Saya dari awal memegang teguh bahwa kita yakin ya harus membangun. Dananya mungkin buat saksi, buat itu. Kalau itu serangan pajar enggak. Itu aja udah mahal. Udah mahal karena saya sebagai wakil Dewan Suruh DPP PKB, sekretaris itu memang menyiapkan untuk struktural. Bagaimana saksi dan lain sebagainya. Nah, makanya hilang juga suara kita. Nah, di sanalah kita mulai mengeluarkan dana itu untuk mengawal suara. Berarti ada yang ngebom lebih besar. Lebih besar dan per orang itu saya harganya sampai 250.000. Wah, Satu orang. banget. Luar biasa. Di dapil mana aja? Saya Subang, Sumedang, Majalengka. Oh iya. Nah, itu semua gitu. Mereka mungkin berpikir, pilpres aja. Iya benar. Bisa ngeluarin uang dan sebagainya, masa pileg nggak boleh. Nah, di sanalah. Tapi di sana kan lingkungan pesantrennya tempat Kiai Maman kan. Nah, itulah yang menjadi hal penting bagi kita bahwa di politik itu akhirnya orang berpikir wanipiro. Oh my god. Itu yang bahaya. Termasuk itu menjadi semacam penyakit besar ya. Jadi kita membangun komunitas, kita membangun masyarakat. Jadi hujan sehari langsung selesai gitu ya. Iya, dan itu yang membuat banyak teman-teman saya yang betul-betul terkejut. Mereka merasa sudah mengeluarkan program dan lain sebagainya, tapi ternyata kalah. Iya. Udah membina dapil sekian tahun ya bagi yang incumbent. Kalah juga. Jadi terasa sekali, merosot sekali ya kualitas pemilu di 2024 ini. Iya, kualitas demokrasi kita memang akhirnya sangat pragmatis. Bahwa hari ini orang tidak berpikir dia udah bekerja apa, tapi dia ngasih apa. Ngasih apa. Dan betul-betul rakyat tuh nunggu-nunggu aja. Jadi di saya misalnya ada beberapa senior mantan bupati itu kalah. Ada orang yang sudah 3 periode itu kalah. Jadi tanda rakyat makin susah apa nggak sih?
Ya saya rasa rakyat makin realistis bahwa di balik kesusahan dia, karena kan ada orang ya, ada pihak yang menjadikan kemiskinan dan orang miskin itu sebagai komoditas. Makanya kalau di survei-survei itu angka kepuasan publik terhadap dia itu masih tinggi. Dia tuh siapa? Ya ini orang yang menjadikan kemiskinan dan orang miskin itu yang tadi. Oh jadi menurut Kiai ini kemiskinan ini dipelihara gitu? Ya, dan memang sesuai konstitusi kan, bahwa orang miskin dan paket miskin itu dipelihara. Cuman diartikan berbeda gitu ya? Iya. Dibiarkan miskin. Saya itu Mbak Didi selalu teriak, jangan sekali-kali menggunakan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas. Dan itu yang akhirnya orang berpikir, udahlah saya dapat uang dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lagi pinjem hutang, kita ditertawakan. Karena orang lain kan negara lain tuh biasa-biasa, di kita mau ngutang duit aja pakai jas dan sebagainya, gitu ya. gagah gitu. Padahal malu ya harusnya. Seharusnya malu. Kiai Maman 2014 bertugas di komisi berapa? Saya terus 8. 8 terus ya? Karena kalau kita jadi anggota DPR yang serius, sebenarnya satu komisi pun kita terus akan belajar. Iya. Tidak mungkin pindah-pindah Berarti lagi. terlibat dong kemarin dalam pansus-pansus itu. Saya terlibat penghitungan bansos yang artinya bansos itu tidak dipakai atau tidak digunakan oleh Kementerian Sosial. Oh. Itu yang membuat Bu Risma nangis itu. Iya, itu gimana sih ceritanya, Kiai? Kita kan sudah mengetok bahwa berapa bansos, nanti bansos itu sudah ada periodenya, sudah ada di DTKS, tapi dalam kenyataannya ketika Pilpres itu, DTKS betul-betul agak ditinggalkan. Yang kedua banyak nama baru yang itu kira-kira akan dukung si A, si B, si C gitu, kayak gitu. Dan menurut pernyataan dari Menteri Sosial Bu Risma, itu banyak sekali yang seharusnya dibagikan lewat mekanisme yang jelas, itu tiba-tiba dibagikan langsung oleh beberapa. Daerahnya berubah nggak? Daerah enggak. Daerahnya tetap yang sesuai yang tadinya Tapi yang ditargetkan daerah ini. ngebagiinnya. Yang ngebagiinnya sama DTKS-nya. Misalnya DTKS-nya ada 1.000, tiba-tiba bisa jadi 3.000. Dan bisa-bisa orang kaya dapat. Yang penting dia tokoh. Wahyu itu kan pasti harus dikasih kan, nanti sangat berpengaruh nanti terhadap. Enggak, kalau temuan dari beberapa teman-teman civil society kan katanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja. Secara keseluruhan iya, kan DTKS itu menyentuh. Dari akses. awal DTKS-nya udah oke kan? Udah oke, itu akan dibagi sesuai waktunya. Nah tiba-tiba ada perubahan, misalnya daerah tertentu itu ditambah. Dari DTKS itu ada nama-nama baru yang orang Kemensos bingung. Tiba-tiba sama periodenya juga ditambah. Luar biasa, ya. Luar biasa. Sangat generous negara kita berarti. Iya, pokoknya selama dia menjadikan orang miskin dan kemiskinan menjadi komoditas, dia akan berkuasa. Oke. Seru ya. Nah, Komisi 8 ini, Kiai. Ini yang kemarin rame-rame juga dengan pansus haji. Iya. Jadi Komisi 8 itu mitranya, satu Kementerian Agama, yang kedua Kementerian Sosial, yang ketiga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu kita juga dengan bencana BNPB, dengan pengelola keuangan BPKH yang 170 triliun itu. Lalu ada Baznas. Jadi intinya kalau di komisi saya itu komisi dunia akhirat. Makanya orang tuh bilang bahwa di Komisi 8 itu yang ada adalah air mata, bukan mata air. Gitu ya. Banyak katanya orang yang nggak betah. Karena harus memikirkan kemaslahatan umat. Iya. Ya kan, di Komisi 8 dan termasuk ini. nggak bisa main juga. Iya ya. Itu kan yang penting itu. Tapi bagi saya, komisi ini justru komisi yang bisa memotret dengan langsung bagaimana Indonesia. Misalnya di kita itu kemiskinan ekstrim berapa. Iya. Nah, yang termasuk juga ada orang yang senang disebut orang miskin. Karena dapat bantuan-bantuan Terus itu ya kita tanya, kok kamu seneng banget jadi orang miskin? Karena dapat bantuan. Iya benar. Itu bahaya juga, mentalitas miskin itu Iya. sangat mempengaruhi bangsa kita ini, dan itu bahaya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal air mata dan mata air. Ini kemarin ada yang mata air juga nih. Sampai dijadiin pansus ini. Terus jadi rame nih. Jadi kisru-kisru nih terakhir nih. Iya. Ceritanya gimana sih? Apa benar nih? Pansus ini memang dibikin karena dendam pribadi. Kan katanya begitu. Saya itu panja haji sepanjang tahun. Karena haji tiap tahun, setiap kita akan membahas soal haji, maka dibikinlah panja. Panja itu panitia kerja. Nah, saya itu panja haji. Jadi tahu persis apa yang terjadi. Apa tuh yang terjadi? Satu, di panja itu kita mulai menentukan misalnya berapa biaya ibadah haji, dan itu nanti akan terbagi dua.
Ada biaya haji yang harus dibayar oleh jamaah namanya BPIH. Ada yang biaya haji yang dibayar lewat dana maslahat yang dari BPKH itu. Jadi tabungan haji itu. Dari tabungan haji itu. Nah, dari tahun ke tahun persoalan kita segitu-gitunya aja. Misalnya soal keterlambatan pesawat. Karena komponen biaya haji terbesar itu ada di penerbangan. Yang kedua baru maktab, penginapan. Nah yang ketiga baru di kuliner. Kok kuliner sih? Kita senang kuliner sih. Udah lama ya kita. Konsumsi. Ya konsumsi. Kok kuliner. Kok jadi kuliner? Udah lamanya nggak kuliner. Nah lalu sebagian itu kita lihat. Dari tahun ke tahun sebenarnya banyak sekali yang perlu kita koreksi. Misalnya kenapa penerbangannya itu dimonopoli oleh 2 penerbangan, yaitu Garuda dan Arab Saudi Airlines. Nggak masalah sih sebenarnya. Yang masalah itu bagaimana kalau terjadi keterlambatan. Tahun ini keterlambatannya 60%. Waduh, banyak. Karena Garuda itu Armadanya ya. Armadanya sedikit. kurang. Leasing dia apalagi sebelum itu kan ada persoalan juga kan, utangnya seperti itu. Nah, kita minta agar keterlambatan ini paling tidak ya hanya 10% lah. Ya, seperti itu. Di Solo itu kemarin saya ke sana, pas ada keterlambatan berjam-jam. Bayangkan jamaah kita itu kan kayak ini, Mbak Didi. Kayak apa ya? Kayak sapi perah. Jadi mereka terus aja diulangi-ulangi baca doa. Iya kan? Dihibur gitu ya. Iya, baca doa, lalu mereka akan diomongin bahwa di Mekah itu seperti di akhirat. Kalau dikasih nasi basi pun anggap aja enak. Kalau tidurnya nggak enak pun anggap enak. Itu kan salah. Iya. Di mata saya itu yang penting itu sehat. Jadi terima aja itu doktrin. apapun. Doktrin yang salah. Doktrin bahwa berangkat haji itu kita harus ikhlas menerima kondisi apapun. Padahal ada hak dia yang harus dia dapatkan. Nah, lalu maktab, hotel, penginapan. Itu kan tidak ada orang yang bisa mengetes misalnya apakah semua hotel yang kita ambil itu grade A. Pasti kan ada grade A, grade B, grade C gitu kan. Nah, sebagai relawan kan kita pernah ingat tuh. Kadang-kadang dapat A, kadang-kadang B. Masih ingat nggak? Kadang-kadang nggak dapat apa-apa Kadang-kadang juga. nggak dapat. Nah, sementara yang nggak bekerja dapat A terus. Nah, itu dalam ketika dibahas, itu rata-rata semua dihitung dengan rate A. Berapa keuntungannya coba? Tapi kenyataannya nggak semua dapat Nggak semua A kan? Itu kemana sisa uangnya? Dan lain sebagainya. Ini jamaah kan nggak bisa komplain. Ya karena Dia itu nggak tadi ngerti. doktrin untuk pasrah menerima Ini kondisi ujian. apapun. Ujian. Ujian Nah, dari termasuk Allah. orang yang ngambil uang dari jamaah pun dia tidak merasa berdosa. Astagfirullah. Ketika saya tanya misalnya, kalian ingat loh, itu uang sesen pun, itu uang jamaah, tamu Allah. Mereka bilang, kan kita tahu sebesar apapun dosa kita, tinggal kita tawaf, maka akan diampuni. Jadi kenapa kementerian ini ada yang berbuat korupsi? Karena mereka tahu persis bagaimana cara bertaubat yang baik. Tinggal tawaf sa'i. Udah kan itu diampuni. Diampuni. Itu yang salah. Jadi ada pola keberagamaan kita yang harus diperbaiki. Yaitu soal bagaimana transparansi akuntabilitas Nah keuangan. ini kemarin nggak transparan nih penyelenggaraan yang sekarang ini. Dari tahun ke tahun sebenarnya kita udah mempertanyakan. Cuman ada cumannya nih. Di 2 tahun terakhir ini ada pola yang dirubah. Jadi mulai tahun kemarin sebelum ini itu kita pengawasan DPR itu tidak bareng, tidak merangkap dengan Kementerian Agama. Jadi kalau dulu kita bareng nih. Makanya yang jelek pun jadi bagus. Medianya pun media yang harus sama, satu suara. Nah, ketika kemarin kita dengan Pak Mohaimin, dengan Pak Dasko, medianya beda. Yang kedua pengawasannya pun tidak sama. Di sana kita ketemu. Nangis lah tuh 2 pimpinan DPR itu. Gus Mohaimin nangis lihat orang berjubel, lalu tempat wudhu yang tidak pas, lalu setelah itu kita tidak punya bargaining position dengan IO di sana dan lain sebagainya. Pak Dasko juga gitu. Ada orang lagi antri mau ke air, sementara 20 kamar mandi itu tidak bisa dipakai semuanya. Bayangkan aja, orang nahan. Itu lalu orang numpuk. Dan kita menemukan beberapa orang dalam keadaan pingsan. Seperti itu. Nah, dari sanalah mulai ada ide bahwa kita akan membuat semacam pansus. Pansus itu nggak ada urusannya dengan PBNU, nggak ada urusannya dengan
si A si B gitu. Urusannya itu adalah kementerian yang bermitra dengan Komisi 8 dan diusulkan praksi-praksi yang berbeda untuk membuat pansus. Akan mempertanyakan transparansinya, akuntabilitasnya, dan lain sebagainya. Nah misalnya ya, waktu tahun kemarin itu pas beres COVID, tiba-tiba pemerintah Arab Saudi minta 1,5 triliun. Buat apa? Untuk tambahan. Kalau dibayar berarti kita bisa berangkat, kalau enggak. Wah kita daripada diomongin sama jamaah lebih baik bayar aja. Nah saya termasuk orang yang bayar aja lah. Itu untuk tambahan apa? Mereka tambahan untuk di Armuza itu. Oh. Tambahan, ya kan? Tambahan. Yang kedua untuk penerbangan mereka yang di Surabaya. Nah singkat cerita kita bayar, kita berangkat. Saya datang ke sana. Satu, yang namanya tenda tidak sesuai kapasitas. Lalu ada kasur kecil itu, lalu ada selimut. Kita tanya, kok begini sih uang yang kita tambahkan itu tidak sesuai barangnya? Lalu mereka bilang, dia bilang 2 years, 2 tahun kami loss, rugi. Ini saat kami untuk mengambil kembali kerugian. Saya bilang ya tapi tidak gitu juga caranya. Oh gitu. Nah itulah yang saya rugi kan karena COVID. Itu saya bilang bahwa Kementerian Agama itu jangan diisi ustadz semua, yang isinya doa. Harus ada orang yang bisa, apa istilahnya kalau perbankan tuh? Ya menghitung lah ya. Menghitung, misalnya dengan uang segini kita dapat fasilitas ini. Dengan uang segini kita dapat karpet semacam ini dan sebagainya. Nah, audit dan ada jago tawar menawar. Arab kan jago Pak. Arab itu punya prinsip pihil pulus mulus, mafi fulus mampus. Pokoknya selama ada uang mulus. Tapi kalau kita kurang uang mampus kita. Nah tapi kan dengan bayaran yang udah lumayan, kita ingin hak jamaah itu dapat. Betul. Ini kan di satu sisi ini kan seperti servis juga, jasa. Kayak kita mau piknik gitu. Ini kan lebih dari piknik nih. Lebih dari wisata. Makanya itu menjadi masukan dari awal, tapi yang menjadi momentumnya itu adalah soal tambahan 20.000 kuota. Itu seharusnya 8% diberikan kepada haji khusus, sisanya ke reguler. Ini enggak 50% ke haji khusus. Di sanalah kita mulai curiga, apalagi ada beberapa yang penyelenggara haji khusus itu bilang bahwa kuotanya itu mahal, ada yang 200 juta, 300 juta. Haji khusus nih maksudnya gimana? Jadi kan ada haji reguler yang kita nunggu setahun gitu, ada yang sampai 30 tahun, 35 tahun. Ini ONH plus gitu ya? Kayak ONH plus lah kayak gitu. Itu dalam harusnya 8%. Berarti kalau 20.000 cuma 1.600 dong. Iya. Ini sekarang yang kemarin beredar 50%. 50%, 10.000 jadinya. Luar biasa. Anggaplah misalnya yang di kontingen yang 10.000, berarti 5.000 aja udah masih jauh kan? Masih jauh. Nah itulah yang ingin diperjelas lewat Panja. Pansus. Iya pansus, lewat pansus. Pansus itu diusulkan bukan oleh PKB saja. Pertamanya oleh Pak John F. Kennedy dari Golkar. Lalu Mbak Bu Seli dari PDIP. Lalu beberapa yang lain. Nah kebetulan pimpinan DPR bidang kestranya adalah Pak Gus Muhaimin. Maka diketoklah kayak gitu. Jadi kalau ada yang alasan bahwa ini adalah soal pribadi itu salah. Masa sih? Komisi 8 PKB ada berapa? Berapa kursi? Berapa orang? Berapa orang? Hanya 5 orang. 5 orang. 5 orang. Ketua komisinya dari PAN? Dari PAN, betul. Pak Sabul Kafi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang anggap bahwa ini ada persoalan pribadi, bahwa ini ada persoalan kita dengan PBNU, enggak juga. Kita ini diatur oleh konstitusi. Iya benar. Saya jadi mau ngitung-ngitung nih Kiai. Tadi 10.000, berapa tadi tarifnya? Anggap aja 10.000, ya kita 10.000 ya. Anggap 10.000. Anggaplah misalnya 100 juta. 100 juta, udah 1 triliun ya? Nggak tahu saya. Saya jarang hitung duit. Enggak 10.000 kali 100 juta kan 1 triliun. Itu saya nggak tahu. Wah lumayan tuh bisa 1 Tapi pemilu memang tuh. dari masa ke masa ya korupsi penyelenggaraan haji itu ada terus ya di negara kita ya, Kiai. Ya itu dia, saya sering bilang bahwa masa sih tamu-tamu Tuhan aja dikorupsi. Iya. Mereka jawab karena kita gampang banget cara berdoa. Ya. Oke nanti to be fair kita juga bisa undang dari Kementerian Agama ya untuk menjelaskan ini ya supaya. Iya betul. Makanya kan nanti pansus itu jangan merasa diadili. Kamus itu hanya bertanya benar nggak? Iya enggak dan lain sebagainya. Jadi setiap saya di Panja Haji itu kalau kita datang ke Mekah atau ke Madinah, jadi kita kan melakukan pengawasan ke sana.
kemarin ke sana Kiai? Saya pengawasan ke sana, tapi saya tidak ikut haji. Oh oke, karena udah sering haji juga. Bukan ya? soal sering, tapi ada teman-teman saya yang nggak jadi di DPR RI, pingin haji. Oh oke, slotnya buat teman-teman. Nggak gitu. Iya. Terus apa saja yang nggak manusiawi di sana selain fasilitas dan lain-lain? Makanannya gimana Kiai? Iya sebenarnya ya, kalau kita punya posisi yang Posisi tawar lah ya. power yang kuat, kita tuh bisa seperti negara-negara yang lain. Misalnya, negara yang bagus maktabnya itu adalah Turki. Iya. Karena dia bisa bayar di awal. Dari kita enggak kan? Di kita itu ada dulu penelitian, setelah penelitian dibawa di rapat DPR dengan Kementerian Agama, setelah itu nunggu presiden. Kalau presidennya sibuk pilpres, maksudnya pilpres anaknya, nah kayak gitu, bisa lama juga, ya kan? Misalnya ini, kayak gitu. Nah di negara lain tuh enggak, itu cepat. Nah makanya kita lagi usulin juga apakah nanti kita bisa tidak tiap musim gitu, tapi berapa tahun kita ambil langsung. Iya dong. Bisa. Secara dana memungkinkan kan? Kita punya 170 triliun. Hajinya kan ada kan? Ada. Dulu sebenarnya udah mulai ya, waktu zamannya Pak Harto itu Mbak Tutut bikin di Madinah. Kayak gitu. Tetapi ketika jatuhlah Soeharto, biasa di kita kan nggak jalan tuh. Langsung nggak jalan. Nah, jadi ada beberapa yang sebenarnya posisi kita itu kuat. Satu, kita adalah negara paling besar mengirim. 141.000. Iya. 241.000. 241.000 jamaah. Jamaah, itu gede banget. Yang kedua, secara historis. Ini sudah ditambah kuota yang baru? Udah yang tambahan itu. Secara historis kita punya hubungan yang dekat. Iya. Dan yang ketiga, orang Indonesia tuh paling disenangin sama pemerintah Arab Saudi. Royal belanjanya ya. Satu, dari sisi ibadah dia moderat, tidak meragukan dan sebagainya. Yang kedua, dia tidak hanya tawaf di Mekah, tapi tawaf di mall-mall besar itu. Di Pasar Seng. Nggak ada pasar Udah Seng nggak sekarang. ada ya? Nggak ada. Nah jadi Terakhir masih ada. Sampai orang-orang sana pedagang udah bisa bahasa Indonesia semua itu. dan Iya. ada praktek ada kursusnya, kursus bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh kalau ada orang Indonesia lain pakai bahasa Indonesia merasa Seneng. temennya, padahal ditipu, Iya. ditipu harga dan lain sebagainya. Iya. Nah makanya saya berkali-kali bilang ke Dirjen Haji itu, manfaatkan tuh. Heeh. Jadi haji itu bukan hanya Kementerian Agama, walaupun secara konstitusi yang pegang Kementerian Agama, tapi dia harus memperkuat Kementerian Luar Negeri Ya. lewat duta besarnya, ya. Yang kedua, juga. perdagangan. Iya. Misalnya berapa sih yang bisa kita kirim? Kita nggak ada. Beras tuh nggak beras Cianjur. Jadi kita soal beras aja nggak bisa. Aduh. Ada yang kemarin saya lihat ada beras Cianjur. Saya lihat itu hanya ditutup kainnya aja. Dalamnya Ini tetap dapetnya beras apa? Biryani itu. Beras Hindi itu. Iya, yang lebih gitu-gitu. enak dong. Kalau Iya, nasi tapi kebuli kan jadi lebih enak. Kan gini ngitungnya. 241.000 jamaah. Apa nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh negara kita? Betul. Itu harus Itu dipikirkan. dihitung ekspor jadinya ya. Iya, jadi kita jajan di sana. Ada tukang bakso Udin. Allah alam kemana Palsu tuh. tapi ya. Pas. Udin ala-ala yang ada. Kang. Ini menarik. Saya jadi hitungannya Jadi ingin jadi menteri agama ya? Iya. Hitungannya jadi sangat-sangat menarik sebenarnya. Ini kan sebenarnya bisa dibilang sebuah sesuatu rutinitas yang harusnya bisa membuat kita lebih punya bargaining power lebih besar ke pemerintah Arab Saudi. Betul. Selain cuma dikasih kuota tambahan, tetapi juga fasilitas dan sebagainya gitu ya. Ya, saya berpikirkan kenapa tidak kita punya bandara sendiri. Iya. Jadi tidak ngikut bandara yang di Jeddah atau di Madinah, kita ngambil di Taif. Supaya khusus orang Indonesia. Ya kan? Itu dimungkinkan ya? Mungkin. Kita udah ke Taif. Budgetnya? Lebih murah dong. Berapa kilo dari Makkah? Lebih dekat ke Taif daripada kita ke Madinah. Iya. Kayak gitu ya. Nah, satu itu. Yang kedua, kenapa tidak kita hotelnya multi years? Tidak setiap mau setahun baru ini lagi. Seperti itu. Kalau perlu grup Hotel Indonesia INA itu bikin hotel di sana. Nggak usah bikin, kita beli aja. Oh, beli yang udah ada ya. Beli nyewa, karena kalau bikin aturannya belum tentu kita ini. Seperti itu. Kalau multi years itu berarti harus ada cash advance kan yang. Ya, misalnya kita beli untuk 10 tahun. 10 tahun. Kalau ditanya, itu bagaimana kalau hajinya kan 3 tahun? Kan ada yang umroh.
Iya benar. Jamaah haji umroh kita tuh, ayo. Aduh, bener ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang Pokoknya Indonesia. orang Ya, berpikir sekarang yang haji aja 241.000. Yang umroh logikanya kan lebih 2 besar juta, lagi. ada jutaan kalau Iya. ini. Iya kan orang-orang apalagi sekarang bisnis umroh, bisnis air mata gitu. Sayang saya nggak boleh. Kalau boleh sih saya mau tuh. KTP-nya ganti aja. Iya, agen Vatikan. Agen Vatikan masanya. Tapi yang menarik panja haji di kita, Bu Esti. Oh, dari PDIP ya? Iya, Bu Esti Iya. itu Non-Muslim. Iya, non muslim Bu Esti. banget. Oh iya. Lebih dari 11 non muslim Iya, karena iya, beliau iya. ahli banget di bidang keuangan dan sebagainya. oke. Tapi itu detail. Bagus ya. Sesuatu yang tidak ditanyakan oleh kita tertanyakan oleh beliau. Itu saya muji gitu. Muji banget. Jadi perlu tuh ada yang non muslim mengawasi Benar-benar. keuangannya dan lain sebagainya. Karena lebih objektif ya, ada Iya. di outliers gitu. Betul. Oke, Imawan kan terkenal dari dulu ya aktivis yang memperjuangkan toleransi beragama dan segala macam itu. Kalau kita lihat Pilpres yang lalu dan sekarang kita mau pilkada, kira-kira unsur-unsur politik identitas itu masih ada nggak?